pahala untuk kita semua. Shalawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita tauladan dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat pagi teman-teman sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di acara kita yang super spektakuler, yaitu kelas PMA dengan tema One Piece Closer be the Next Level Designer. Hari ini adalah hari PMA yang ketiga, dan saya harapkan teman-teman di sini dapat menyimak dengan baik dan juga penuh semangat. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Hilda Mutiara Salsabila yang insya Allah akan membersamai teman-teman di kelas hari ini selama beberapa jam ke depan. Nah, oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk kita bisa saling transfer energi, kita bisa saling berinteraksi, maka silahkan teman-teman on kamera terlebih dahulu. Yuk, semangat yuk. Nah, ini sudah mulai ada beberapa yang on kamera. Bagi teman-teman yang bisa menjaga keaktifannya sampai akhir, nanti akan ada door prize menarik dan spesial untuk teman-teman. Baik, sudah mulai terlihat wajah-wajah semangatnya. Oke teman-teman, untuk tes semangat nih, bisa ketikkan angka 1 di kolom chat, biar saya bisa lihat siapa saja dan berapa ratus orang di sini yang sudah hadir dan akan mengikuti kelas pada pagi hari ini. Wah, sudah banyak. Sudah 100 orang di sini yang semangat mengikuti kelas pagi hari ini. Nah, teman-teman, tentunya keberjalanan kelas pagi hari ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi kita semua juga mendapatkan support dan berbagai sponsor dari media partner. Di sini kami akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor dan media partner yang telah mendukung penuh acara kami. Terima kasih kepada Toko Buku Arafah, Bina Jaya Komputer, Tasmanian Pon, dan ada media partner kita, yaitu Keluarga Mahasiswa Islam ITB, Unit Kegiatan Kerohanian Islam Jamaah Al-Mujahidin UNY, Bidang Mahasiswa, Kaderisasi, dan Alumni Masjid Salman ITB, IPSku.id, Jamaah Nurul Huda Unit Kegiatan Mahasiswa Islam UNS, Lembaga Dakwah Kampus Insani Undip, Lembaga Pers Mahasiswa Arjuna UIN Raden Mas Said Surakarta, Forum Ukhuwah dan Studi Islam Fakultas Pertanian UNS, Sentra Kegiatan Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS, serta Lembaga Dakwah Kampus Insani Universitas Diponegoro. Kemudian, perkenankan, saya selaku MC dan moderator pada pagi hari ini untuk membawakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pemaparan donasi. Acara yang keempat, pembacaan CV pemateri. Acara yang kelima, penyampaian materi. Acara yang keenam, diskusi interaktif. Acara yang ketujuh, closing statement. Acara yang ke-8, dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, awal dari segala awal, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kelas Peacemaker Academy pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, yaitu akan ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Atta. Baik, kepada Kak Atta, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun dengan kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 1-4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Atta yang telah membacakan Al-Quran. Semoga yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu adalah pemaparan dan pengenalan mengenai lomba. Jadi teman-teman, setelah acara PMA ini akan ada rangkaian Peacemaker Global Competition yang di situ akan banyak sekali lomba. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya terkait dengan pengenalan lomba ini akan disampaikan oleh Kak Aisy. Kepada Kak Aisy, dipersilakan. Halo, cek Kak Aisy, apakah sudah berada di room Zoom? Ya. Baik. Silakan untuk memaparkan terkait dengan Peacemaker Global Competition, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman semua. Kami dari Divisi Lomba akan menyampaikan deskripsi singkat terkait Peacemaker Global Competition. Nah, jadi ada 3 lomba yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan minat dan bakat teman-teman masing-masing. Yang pertama ada lomba cerdas cermat, kemudian poster, dan video reels. Masing-masing lomba ini bisa diikuti oleh pelajar, mahasiswa, atau umum dengan ketentuan usia 15-13 tahun. Yang pertama, untuk lomba cerdas cermat, tema yang diangkat adalah sejarah dan kebudayaan Palestina. Untuk kisi-kisi lomba dan ketentuan serta teknis pelaksanaan bisa teman-teman lihat di buku panduan yang linknya akan saya share di kolom chat. Kemudian yang kedua, lomba poster. Temanya yaitu Youth Generation Give Contribution to Palestine. Serta lombanya bisa diikuti oleh individu. Kemudian yang terakhir, lomba video reels, temanya yaitu Elevate the Love for Palestine Through Creativity. Nah, subtema dari lomba poster dan lomba reels sama nih, yaitu yang pertama Palestina kini dan nanti, yang kedua Al-Aqsa perjuangan kita semua, yang ketiga peran pemuda untuk Palestina, dan yang keempat Fakta Palestina. Untuk lomba reels bisa diikuti oleh individu maupun kelompok. Teknis dan ketentuan pelaksanaan bisa teman-teman simak di buku panduan yang akan Aisy share. Untuk pendaftarannya, teman-teman bisa mengisi form yang akan saya share linknya. Kemudian, jangan lupa untuk registrasi sebesar Rp20.000. Dan teman-teman bisa pantau info-info lainnya di Instagram aspal.idn atau menghubungi kontak person yang sudah disebutkan. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih banyak teman-teman.
Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Isi atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan ada penyampaian mengenai donasi. Nah, jadi teman-teman, di rangkaian acara Peacemaker Global Month ini, kita membuka donasi bagi teman-teman yang ingin menyalurkan rezekinya untuk kebutuhan saudara kita yang ada di Palestina. Terlebih dahulu, boleh ditampilkan flyer donasinya. Dan untuk lebih jelas terkait dengan donasi ini akan disampaikan oleh Kak Lucy. Kepada Kak Lucy, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak Hilda. Jadi tadi pas di awal tadi ada video tentang wakaf sumur ya. Jadi hasil donasi sumur yang terkumpul itu kita salurkan dan telah dibuat sumur di beberapa titik teman-teman, yang mana wakaf sumur ini dapat dirasakan oleh 39.000 warga Gaza ya. Masya Allah. Itu seperti nikmatnya berbagi kebahagiaan ya, dan insya Allah dapat mengalirkan kebaikan juga untuk semua pihak yang ada di dalamnya. Nah, jadi di sini kita ada program donasi juga dari kami mengenai kado untuk Palestina. Mungkin ini udah di share screen juga ya dari panitia. Nah, jadi dengan berdonasi minimal 30.000 saja, teman-teman, kita bisa memberikan kado untuk Palestina nih. Ketika kita mendapatkan kado kan kita pasti merasa bahagia gitu ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak Palestina. Jadi boleh banget teman-teman di sini untuk mengikuti program campaign ini nih. Kita bisa juga ikut dengan meng-share flyer ini dan juga ribbonnya ke Instagram masing-masing. Di sini juga sudah ada tertera mengenai langkah-langkahnya. Bisa di-share postingan ke Instastory, WhatsApp Story, minimal 5 grup WhatsApp, atau lain juga boleh. Kemudian post juga foto menggunakan ribbon di feed Instagram. Kemudian untuk mendownload ribbon dengan flyer-nya itu bisa melalui Linktree yang sudah tertera pada layar. Nanti insya Allah kita share juga untuk link-nya. Dan jangan lupa juga sertakan caption yang menarik, lalu tag @aspal.eden, @adararelief, dan @palestinastore.aspal. Dan jangan lupa juga untuk ajak 5 temannya, teman-teman. Karena dalam sebuah hadis kita pernah disebutkan bahwa barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jadi yuk kita sama-sama bismillah ikhtiarkan untuk menge-share kebaikan ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Hilda. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Lucy atas pemaparannya. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan langsung ke acara selanjutnya. Nah, sebelum memasuki ke acara inti, saya akan terlebih dahulu membacakan bio singkat dari pemateri kita, yang tentunya kita harus berkenalan terlebih dahulu kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Mungkin dari operator bisa ditampilkan terlebih dahulu CV-nya. Nah, beliau merupakan Kak Wahyu Rohimat yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Kak Wahyu ini memiliki beberapa bidang keahlian, diantaranya adalah desain grafis, Microsoft Word, dan juga Microsoft Excel. Dan sampai saat ini, Kak Wahyu Rohimat ini yang menempuh pendidikan di STAI Persatuan Islam Garut. Kemudian ada beberapa riwayat organisasi yang Kak Wahyu ini ikuti, salah satunya adalah dari tahun 2022 hingga sekarang, yaitu adalah Official Design Grafis UKM. Nah, ini merupakan bio singkat dari Kak Wahyu. Nah, sebelum go ke acara inti nih teman-teman, ada yang tahu nggak hari ini kita tuh mau sharing soal apa nih sama Kak Wahyu? Setelah kemarin kita mengikuti acara PMA yang pertama tentang personal branding, kemudian content creator, adakah yang tahu dari teman-teman? Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa? Adakah dari teman-teman yang tahu? Desain grafis. Wah, benar sekali, Kak. Nah, oke teman-teman. Jadi, karena kali ini kita akan deep talk terkait graphic design atau desain grafis, yang pasti itu akan bermanfaat sekali untuk kedepannya. Informasi yang semakin mendigital ini, kita nggak bisa lepas dari desain grafis. Dewasa ini, orang juga semakin suka jika informasinya itu cenderung yang full color gitu. Artinya yang banyak sentuhan grafisnya daripada full text.
Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana kiat-kiatnya bermain desain grafis bersama Kak Wahyu. Nah, tentunya hal ini nanti akan bermanfaat bagi kita untuk membuat konten, utamanya konten tentang Palestina. Nah, pasti menarik ya teman-teman. Pasti teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Kak Wahyu. Baik, kita sambut terlebih dahulu Kak Wahyu sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum Kak Wahyu. Apakah sudah terhubung di room Zoom? Waalaikumsalam. Gimana Kak Hilda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Kak Wahyu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini boleh disapa terlebih dahulu nih Kak, dari teman-teman pesertanya. Baik teman-teman semua, apa kabar? Semuanya sehat? Masih semangat? Karena kan sekarang udah hari ke berapa ya? Udah materi ketiga kalau nggak salah ya, ketiga. Semoga teman-teman semua masih semangat ya. Coba dong dites dulu. Semangat, dibilang semangat di kolom chat. Biar tambah semangat, biar kelihatan semangatnya. Teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Wah, pada semangat nih, masih pada semangat. Insya Allah nanti kita sharing ya tentang desain grafis. Gitu, Kak Hilda. Oke, Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi untuk Kak Wahyu dalam mengisi acara kelas PMA kita pada pagi hari ini. Nah, karena teman-teman pasti ini nggak sabar, karena banyak banget yang respon di chat Zoom, langsung saja untuk waktu dan kesempatan, saya berikan kepada Kak Wahyu untuk mengisi acara pagi hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Hilda yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang desain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini mungkin kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan gitu kepada kita yang tidak pernah terhitung, kemudian masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga bisa bekal kita nanti untuk ke akhirat gitu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita gak usah terlalu serius juga sih, kita santai-santai aja, kita sharing-sharing. Mungkin dari teman-teman nanti kalaupun ada apa ya, ada yang pengen disampaikan ataupun ada hal yang emang kita diskusikan, kita boleh sharing-sharing saja. Kita diskusi biasa, jangan apa ya, jangan kaku, jangan terlalu serius lah. Kalau sama saya setiap kali apa misi kayak gini, saya gak terlalu serius, kita ya biasa aja sharing karena saya juga sama masih belajar ya, masih belajar. Nah, untuk pada panitia ya boleh di share screen untuk materinya. Kita mulai saja untuk mengefektifkan waktu. Nah, jadi ini adalah profil sedikit profil saya. Nama Wahyu Rohimat. Di sini saya sebagai content creator dan juga desain grafis. Saya sering sharing di Instagram ya untuk saat ini, di Instagram, dan juga mulai apa ya, mulai bikin ke sosial media yang lain gitu. Saya sering sharing tentang tips dan trik seputar desain grafis gitu teman-teman. Saya lahir di Garut, mungkin sebagian orang ada yang tahu atau ada yang enggak tahu gitu Garut itu di mana. Garut itu di daerah Jawa Barat. Kemudian saya sekarang sebagai mahasiswa
sebagai mahasiswa di Garut juga. Jadi saya sekolah dari kecil, dari lahir, kemudian SD sampai sekarang, sampai kuliah saya di Garut. Saya di Garut, nggak tahu kenapa gitu, saya betah gitu di kampung halaman saya gitu teman-teman. Kemudian itu ada media sosial saya, nah @wahyu_himat ya. Bisa di follow juga di Instagram. Sekarang untuk saat ini masih aktifnya di Instagram sih, masih ada tips-tips ya, tips-tips buat teman-teman yang pengen belajar desain seputar pakai HP gitu dan pakai Pixel Lab. Bisa di follow ataupun dilihat lah konten-konten saya. Bisa lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan sharing diskusi tentang desain dan dakwah. Nah, sebenarnya materi ini tuh saya bikin untuk kelas apa ya? Untuk kelas yang di kampus gitu. Saya bikin materi ini sudah saya siapkan. Nah, spesial pada kesempatan kali ini ada beberapa materi gitu, ada beberapa materi saya gabungkan, otomatis banyak gitu. Jadi banyak sekali materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua gitu. Di sini tema yang pertama kita bahas desain dan dakwah gitu ya. Untuk pertemuan kali ini. Bisa dilanjut. Nah, apa sih desain itu? Nah, mungkin teman-teman semua sudah dengar gitu. Sudah pada dengar, sudah agak asing lagi dengan kata apa ya? Dengan kata desain grafis gitu, dengan kata desain. Tapi sebagian orang masih belum tahu gitu dengan istilah ini gitu. Bisa dilanjut, Kak? Nah, apa sih desain itu? Nah, di sini secara etimologi desain berasal dari bahasa Latin yaitu designare gitu, yang berarti membuat, membentuk, menandai, dan menunjuk. Dan berdasarkan KBBI, makna desain menjadi pertama ada kerangka, kemudian bentuk, rancangan, bentuk kita rancangan, kemudian dalam motif ada pola dan corak. Lanjut. Nah, di sini masih pengertian. Ini menurut para ahli ya. Kenapa kayak apa ya? Ini kayak makalah, kayak ilmiah banget gitu, soalnya saya bikin materi ini yang ikut kelas ini tuh mahasiswa gitu, jadi otomatis mereka pada bukan nanyain gitu sumbernya dari mana itu, makanya saya cantumin sumber-sumbernya dari mana, kemudian menurut siapa aja gitu, supaya ya ilmiah lah gitu. Di sini nah kesimpulan. Jadi desain grafis itu langsung kesimpulan, Kak. Nah, jadi desain itu adalah kegiatan kreatif yang menyusun rencana dan rancangan gitu untuk suatu benda, gambar atau objek lainnya sebelum direalisasikan menjadi nyata agar memiliki nilai lebih, kenyamanan yang lebih baik dan diterima oleh penggunanya. Jadi desain itu ada sebuah kalau menurut saya pribadi itu sebuah pemecah masalah gitu. Jadi seorang desainer itu seorang yang memecahkan masalah gitu, masalah orang. Jadi bisa dikatakan desainer grafis itu seorang yang bisa memecahkan masalah gitu, suatu masalah itu baru namanya desain grafis. Karena contohnya ada seseorang perusahaan itu, ada sebuah perusahaan yang datang kepada kita meminta dibikinkan sebuah logo kepada kita, otomatis si perusahaan tersebut memiliki sebuah masalah gitu, dan kita sebagai seorang desainer gitu, desainer grafis, kita membantu masalah tersebut untuk dibikinkan sebuah logonya dengan filosofi dan warna dan lain sebagainya gitu. Jadi desain grafis itu juga sebuah pesan gitu. Jadi tidak hanya menikmati sebuah keindahan visual saja gitu. Di sana terdapat
pesan gitu. Pesan itu dapat tersampaikan kepada audiens gitu. Bisa dikatakan sebuah desain grafis yang bagus itu ketika sebuah pesan itu dapat tersampaikan kepada audiens ya itu. Jadi di dalam desain itu ada sebuah pesan dan dapat tersampaikan oleh audiens, itu dikatakan sebagai desain yang bagus itu. Jadi tidak hanya visualnya saja yang bagus, tapi si pesan tersebut dapat tersampaikan gitu teman-teman. Boleh lanjut Kak. Nah, di sini ada beberapa tipe apa seorang desainer gitu. Yang pertama di sini ada graphic designer, itu ada suatu bentuk komunikasi visual yang yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin itu. Graphic designer juga lingkup kerjanya meliputi logo seperti tadi ya, logo, kemudian ID card, poster, iklan dan lain-lain itu. Itu yang dimakan dengan graphic design. Boleh lanjut Kak. Nah, kemudian ada yang tipe yang kedua itu ada industrial product designer. Jadi desain produk fokus terhadap fungsionalitas dan tampilan beda benda pakai gitu yang akan diproduksi secara industri. Jadi tipe yang kedua ini adalah sebuah untuk sebuah produk desain gitu, industri khusus gitu. Jadi setiap setiap desainer itu ada tipe-tipenya. Masih banyak Kak, lanjut. Nah, tipe yang ketiga ada web design. Nah, di web design itu sebenarnya yang membuat web itu sebenarnya sama desainer gitu. Cuman mereka bikinnya di bidang web gitu. Jadi kayak bikin UI, UX gitu kan. UI, UX design gitu untuk tampilan dan juga pembuatan situs web gitu. Untuk kalau di perusahaan besar itu sudah memakai itu gitu. Sudah memakai web-web supaya lebih si perusahaan itu lebih terlihat gitu, terlihat emang dapat kepercayaan juga dari si orang lain gitu, dari konsumen gitu. Lanjut Kak. Kemudian ada interior design, sesuai dengan namanya ya. Interior design ini seseorang yang emang untuk membuat untuk membuat tampilan gitu, tampilan ruangan sebuah rumah ataupun kantor. Interior desain itu harus dapat peka terhadap perilaku penghuni rumah atau kantor agar nyaman dan dalam melakukan kerjanya. Jadi seorang interior design ini bisa disebut juga dia harus tahu gitu karakter kliennya, karakter orang yang akan dia bikinin desain rumahnya. Dia tipenya kayak gimana, jadi supaya dia itu nyaman gitu, ada di rumahnya itu terlihat nyaman, dan emang itu ada sebuah tugas dari seorang interior designer. Boleh lanjut Kak. Kemudian tipe yang selanjutnya ada animation atau yang kita sering itu yang animasi itu bikinan seorang desainer grafis yang emang expertnya di sana gitu, emang ahlinya di sana untuk membuat sebuah animasi, dan emang pasarnya itu emang luas gitu. Jadi contoh-contohnya itu ada film itu tuh, ada film yang kartun itu kayak Toys gitu kan, Toy Story gitu kan. Itu adalah hasil dari seorang desainer gitu. Lanjut Kak. Nah, kemudian ada fashion designer. Nah, di sini siapa sih yang
suka fashion, suka foto-foto dengan fashion yang menarik. Mungkin kalian juga ada potensial gitu menjadi fashion designer gitu. Kalau kita di Indonesia gitu ada kan beberapa orang yang emang sudah kita kenal gitu kan, seperti siapa Ivan Gunawan gitu kan. Kayak Ivan Gunawan itu seorang yang emang desainer gitu di bidang fashion gitu. Lanjut Kak. Nah ini UI UX yang tadi saya sebutkan. Nah UI UX designer itu orang yang membuat sebuah aplikasi ya, membuat sebuah aplikasi dari, kalau UI itu lebih ke apa ya, lebih ke tampilannya supaya menarik dan juga emang nyaman bagi pengguna aplikasi tersebut. Nah boleh nih teman-teman dari Aspal juga bikin aplikasi supaya orang itu supaya jadi ketika orang mau donasi itu lebih gampang, lebih mudah gitu, lebih mudah. Tinggal masuk ke aplikasi saja dan di sana disediakan gitu untuk open donasinya gitu. Jadi dan saya juga sekarang di organisasi saya gitu, di organisasi sama di sosial juga sedang mengembangkan ini gitu, sedang mengembangkan aplikasi gitu, aplikasi untuk open donasi ataupun info-info tentang seputar seputar organisasi itu gitu. Jadi mudah gitu, lebih memudahkan untuk seorang berdonasi karena kan seorang itu ada yang udah niat gitu, udah niat pengen donasi gitu, tapi karena emang ini kayaknya sulit untuk berdonasi, makanya kita harus memfasilitasinya gitu, supaya orang itu lebih mudah lagi gitu, lebih mudah dengan untuk berdonasi. Nah, kemudian tadi tentang desain, sekarang tentang dakwah ya. Sebelum lanjut, di sini sudah ada 30.000 peserta ya yang sudah hadir. Boleh dong di ini lagi, cek semangat lagi biar gak ngantuk, jangan sampai ngantuk gitu ya. Semangat buat teman-teman. Yo boleh di kolom komentar biar ada semangat gitu, semangat lagi. Baik, semangat kayak mata api. Baik teman-teman, nah di sini apa yang dimaksud dengan dakwah gitu. Jadi secara etimologi di sini ya lagi-lagi gitu ya, secara ilmiah gitu. Karena emang di pesertanya itu para mahasiswa gitu. Mereka suka menanyakan gitu. Nah, jadi secara etimologi dakwah itu berasal dari kata yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, dan mendorong. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dakwah adalah penyiaran, propaganda, penyiaran agama, dan pengembangan di kalangan masyarakat. Jadi intinya dakwah itu mengajak gitu. Kita mengajak kepada seseorang. Jadi bukan memaksa gitu. Dakwah itu mengajak, tugas kita hanya mengajak, mengingatkan. Sudah itu saja tugas dakwah. Bisa lanjut Kak. Nah ini menurut para ulama ya boleh dibaca nanti saja biar biar waktunya tidak terkuras juga gitu. Bisa lanjut Kak. Nah, landasan dakwah kita sebagai seorang muslim itu kan, sebagai umat manusia yang memang seorang muslim, kita diwajibkan untuk berdakwah. Salah satu dalilnya dalam Quran surat Al-Imran gitu, ayat 104 di dalam terjemahannya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi orang yang menyeru, mengajak kepada kebaikan itu adalah orang-orang yang beruntung, sudah dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Makanya tidak ada alasan lagi kita untuk tidak berdakwah gitu. Bisa dilanjut Kak. Nah, ini ada dalil lagi dari
Quran surat An-Nahl dan juga Quran surat Al-Qasas gitu. Setelah manusia pada jalan kamu dengan hikmah dan pelajaran baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik, lebih baik. Ya intinya dakwah ini ada kewajiban gitu, kewajiban bagi setiap muslim yang memang tidak yang harus kita jalankan gitu. Mau tidak mau kita itu, setiap muslim itu diberikan kewajiban untuk mengajak kepada umat manusia. Karena dakwah itu bukan tentang kita berdiri di atas mimbar gitu kan, bukan, tapi tugas kita itu mengajak lewat jalan apapun. Contohnya saya gitu, seorang desain, berkewajiban untuk dakwah gitu. Dakwah lewat apa? Lewat media gitu, lewat desain grafis. Nah itu. Nah ini kesimpulannya udah ya seperti tadi. Kemudian kolerasi antara desain dan dakwah digital. Nah di sini, jika dahulu gitu kan, zaman dahulu gitu. Nah, jadi jika dahulu dakwah Islam dilakukan secara sederhana dengan mendatangi ke rumah gitu. Jadi pada zaman dulu itu Rasulullah SAW gitu dan para sahabatnya itu dakwah itu secara secara langsung, kemudian dari rumah ke rumah, dari Rasulullah kan dari keluarganya dulu, kemudian sahabat. Dan sekarang di era digital ini, di era zaman sekarang gitu kan, dakwah itu sudah luas gitu, sudah luas, dan memang banyak sekali tantangannya juga sih. Kita sebagai punya passion apa di bidang apa, maka kewajiban kita berdakwah di bidang itu gitu. Jangan sampai di dakwah itu tugasnya ustadz, para ulama. Kita sebagai seorang muslim itu kewajiban untuk menyampaikan sebuah kebaikan gitu, teman-teman. Nah, generasi milenial yang bergantung pada teknologi dan masih. Nah, di sini untuk generasi milenial, khususnya saya pribadi atau anak-anak muda zaman sekarang itu kan, mereka sudah sedang sekarang mainnya itu di digital gitu, smartphone, di Instagram, di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Maka kita masuk ke sana untuk dakwah gitu, jadikan sebagai dakwah. Kalau kalau yang lain itu kan untuk kesenangan saja gitu, untuk mencari kesenangan. Kita untuk dakwah gitu, gunakanlah media sosial yang ada itu untuk dakwah gitu, teman-teman. Lanjut Kak. Nah di sini ada coloring gitu. Coloring itu adalah, nah lanjut Kak, ada pengertiannya. Nah apa sih coloring itu? Itu warna gitu. Jadi warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah ketahuilah, warna itu kalian sudah tahu. Seperti di sini ada gambar-gambar, kita ada warna-warnanya, ada rumah gitu dengan berbagai warna, itu yang dinamakan warna gitu. Lanjut Kak. Nah, di sini ada teori warna. Menurut Aristoteles itu berpendapat bahwa terang dan gelap bila berpadu akan menghasilkan warna gitu. Jadi yang terang dan yang gelap itu akan menghasilkan sebuah warna gitu. Jadi Aristoteles itu menjelaskan bahwa mempelajari gelap terang sebelum warna sangatlah penting, sebuah warna sangatlah penting gitu. Di sini juga menurut menurut yang lainnya juga dijelaskan gitu, banyak sekali sebenarnya teori-teori pengertian dari warna ini juga. Bisa dilanjut Kak, soalnya ya masih tetap sama-sama aja, cuman berbeda berbeda pendapatan, tapi pada intinya masih sama sih untuk warnanya.
Bisa dilanjut lagi, Kak. Ini masih tetap sama sih. Nah, di sini ada fungsi warna. Kita gitu sebagai sebagai makhluk, sebagai manusia gitu. Kita menggunakan warna itu sebagai apa sih? Sebagai apa? Contohnya di sini ada fungsi struktural gitu. Jadi untuk mengarahkan pembaca pada informasi yang sifatnya penting gitu. Seperti yang ada contohnya gambar di pinggirnya, di sampingnya gitu. Kita kan sering gitu menandai bahwa si tulisan itu penting gitu supaya nanti mudah gitu untuk membacanya. Itu fungsi dari struktural gitu, dari warna. Kemudian dari fungsi isyarat dan juga komunikasi. Nah, secara tidak langsung gitu warna juga menjadi isyarat dan juga komunikasi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah pada tahu yang namanya lampu merah gitu. Lampu merah di jalanan itu kan ada 3 warna. Warna apa saja? Warna merah, kemudian kuning, dan juga warna hijau gitu. Secara tidak langsung kita ketika warna lampu itu warna merah, kita akan berhenti gitu tanpa ada sudah jadi hal yang umum gitu, tanpa kita mempelajari dulu, tapi otomatis ketika warna merah kita berhenti. Nah, itu sebuah komunikasi. Kemudian saat hijau langsung melaju lagi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya warna itu sebagai isyarat dan juga komunikasi sangat sangat penting gitu. Sangat penting kita bisa menggunakan warna ini sebagai alat isyarat dan juga komunikasi. Nah, kemudian ada fungsi warna selanjutnya, ada sebagai fungsi alamiah. Sebagai fungsi alamiah, warna merupakan penggambaran sifat objek secara nyata. Nah, seperti warna hijau, jadi warna yang alami gitu. Yang hijau secara daun itu warnanya hijau gitu. Contohnya warna langit itu biru, nah gitu. Terus warna laut dan sebagainya gitu. Kemudian fungsi warna itu sebagai fungsi psikologis gitu. Dari sudut pandang kejiwaan, warna ternyata dapat dikaitkan dengan karakter manusia. Lanjut ke ada yang selanjutnya, Kak. Nah, kemudian fungsi warna yang selanjutnya sebenarnya banyak sih fungsi-fungsi itu. Nah, di sini sebagai fungsi identitas, seperti di sini logo ini. Kita di komunitas saya ini ya, namanya Tekata, otomatis di sini warna biru itu sudah menjadi khas gitu. Warna biru itu sudah menjadi identitas dan juga warna keren sudah menjadi identitas sebuah organisasi gitu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai pembentuk keindahan sebuah desain. Nah, kita punya rumah gitu kan. Di rumah otomatis kita dengan semenarik mungkin, dengan warna yang emang indah dipandang supaya kita nyaman berada di rumah tersebut, menggunakan warna yang emang kita sukai gitu. Sebagai warna, contohnya saya suka warna biru gitu. Warna biru itu indah. Saya mau pakai rumah itu pakai warna biru gitu supaya entah nyaman gitu tinggal di rumah gitu teman-teman. Bisa lanjut, Kak. Nah, selanjutnya ada dimensi warna gitu. Ada tiga dimensi warna. Yang pertama ada hue, kemudian ada saturation dan juga value gitu. Hue ini adalah warna murni itu tanpa tinta ditambahkan Jadi warna itu warna murni gitu, putih gitu. Jadi itu ada disebutkan hue gitu. Kemudian ada saturation. Saturation ada tingkat kepekaan warna gitu. Kemudian ada value, gelap terang, atau yang dimaksud dengan value di sini adalah seberapa banyak tint ataupun warna yang terdapat itu pada warna tersebut. Sebagai contohnya ada di next selanjutnya. Kalau masih bingung teman-teman,
Ada contohnya di slide selanjutnya, Kak. Maaf, Kak, boleh di next. Nah, ini adalah contoh hue ini seperti ini gini. Warna hue itu seperti itu. Kemudian saturation dan value itu contohnya seperti itu. Jadi ada fungsi-fungsinya juga untuk nanti memperindah dalam desain. Gitu. Kemudian pengelompokan pada warna gitu. Nah, di sini pengelompokan warna gitu. Ada teori juga sih, ada beberapa pembagian warna, bisa dilanjut, Kak. Nah, ada dibagi berapa pembagian warna di sini. Yang pertama itu ada warna primer, warna sekunder, dan juga warna tersier gitu. Dibagi menjadi 3. Yang warna primer gitu. Warna primer itu adalah warna dasar yang tidak terbentuk dari campuran warna-warna lain gitu. Warna primer tersebut adalah merah, kuning, dan biru seperti contoh yang ada di gambar ini. Yang 3 yang roda warna itu merah, biru, dan juga hijau itu warna primer gitu. Kemudian ada warna sekunder gitu. Warna sekunder ini merupakan hasil campuran dari 2 warna primer gitu. Warna sekunder yaitu hijau, contohnya hijau. Hijau itu kuning dan biru gitu. Kemudian orange, merah dan kuning. Kemudian ungu itu merah dan biru gitu. Campuran dari 2 warna gitu, warna primer. Contoh-contohnya ini yang ada gitu, ada di pinggirnya. Kemudian ada warna tersier. Nah, warna tersier itu merupakan campuran salah satu warna primer dan dengan salah satu warna sekunder. Warna tersier contohnya coklat, kuning itu orange dan hijau, coklat biru ungu dan hijau, dan coklat merah itu orange dan ungu. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi yang lingkaran-lingkaran warna ini namanya disebut dengan roda warna. Bisa lanjut, Kak. Nah, kemudian ada notasi warna. Dibagi menjadi 2 ya notasi warna ini. Ada yang hangat dan juga ada yang sejuk. Seperti garis itu ada pembatasnya di dalam roda warna itu. Yang sebelah kanan itu warna yang hangat, yang sebelah kiri itu warna yang dingin. Secara kasat mata gitu, mata penglihatan kita melihat yang kanan itu otomatis kita agak lebih hangat gitu memandangnya. Kemudian begitu yang sebaliknya, yang sebelah kiri itu dingin gitu. Ada warna biru, hijau itu lebih ke cool gitu. Memiliki tampilan yang lebih tenang dan juga tampak lebih belakang secara visual gitu, teman-teman. Boleh lanjut, Kak. Dan di sini ada jenis warna ya. Ada jenis warna. Ini ada warna subtraktif gitu. Jadi warna yang berasal dari bahan dan disebut pigment seperti cat gitu. Jadi cat itu sebutnya dengan warna subtraktif gitu. Kemudian ada warna jadi subtraktif itu ada CMYK gitu. CMYK itu seperti contoh di sini. Di sini ada 3 lingkaran ya. Itu disebutkan ada nama-namanya juga ya. Itu warna-warna yang emang warna subtraktif gitu. Nah, jadi warna subtraktif itu digunakan dalam industri percetakan karena menghasilkan warna yang bervariasi. Jadi ada CMYK, ada juga RGB gitu. Nanti RGB ada di bawah pembahasannya. Jadi warna CMYK itu berfungsi untuk untuk percetakan ketika kita pengen cetak banner ataupun cetak sertifikat ataupun yang dicetak gitu kan, yang berbentuk cetak, maka gunakan warna ini gitu, CMYK gitu.
Begitupun sebaliknya kalau RGB itu untuk penggunaan media gitu, media yang digital gitu. Oke, lanjut Kak. Kemudian ada kombinasi warna. Nah, di sini kombinasi warna adalah memadukan dua warna atau lebih karena menganut prinsip-prinsip seni rupa. Jadi kita kombinasikan warna itu, contohnya di sini ada biru, kuning, dan putih. Kalau contohnya warna biru saja dirasa kurang gitu, jadi agak kurang bervariasi warnanya, otomatis dipadukan dengan warna kuning dengan juga warna putih supaya untuk memperindah, kembali lagi, jadi warna itu untuk memperindah sebuah desain ataupun sebuah visual gitu teman-teman yang kita lihat. Baik, lanjut Kak. Nah, sekarang kita bahas macam-macam kombinasi warna. Di sini ada beberapa kombinasi warna gitu. Nah, ketika teman-teman bingung untuk menentukan sebuah warna dalam desain kalian bisa gunakan cara-cara ini, teman-teman. Kalian bisa gunakan cara-cara ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kombinasi yang emang sudah sudah sering kita temui, dan sebagai seorang desainer grafis pasti sudah tahu ketika melihat kombinasi warna ini gitu, teman-teman. Pertama ada monokromatik gitu. Monokromatik itu seperti ini, satu warna kombinasi dari berbagai warna yang diciptakan dengan shade dan tint yang berbeda gitu. Jadi hanya satu warna tapi dengan yang warnanya itu agak berbeda gitu sedikit, teman-teman. Kemudian ada analog gitu. Analog warna itu ada 3 warna. Jadi seperti pada warna ini ada merah, kemudian oranye, kuning gelap sampai kuning terang. Nah, itu segaris lurus gitu. Jadi warna-warna yang ke pinggirnya yang mendekati itu. Ketika kalian bingung bisa gunakan warna-warna ini. Kemudian warna yang ketiga, nah itu ada komplementari gitu, kombinasi warna antara warna-warna yang saling berseberangan. Contohnya ada biru sama kuning. Nah, kombinasikan warna biru sama kuning itu sudah emang cocok. Ada juga beberapa brand gitu, logo dan lain sebagainya menggunakan warna ini gitu. Seperti logo-logo yang sudah emang besar gitu ya, menggunakan kombinasi warna-warna ini gitu. Nah, bisa teman-teman lihat juga ada di sini ada 6 ya, ada 6 kombinasi warna. Bisa teman-teman ikuti, bisa teman-teman tiru warna-warna ini gitu. Bisa untuk brand teman-teman gitu, contohnya punya logo ataupun punya usaha, bisa menggunakan warna ini gitu. Bisa kalau kalian bingung, kalau saya juga ketika bingung nih bikin desain, saya bingung sih kombinasikan warnanya, pakai apa saja. Saya pakai ini gitu, suka pakai ini, menggunakan rada warna ini gitu, kombinasi warnanya, dan emang cocok. Ini sudah emang cocok sih, sudah dari bagian dari desain grafis dari dulu sampai sekarang gitu. Bisa dilanjut Kak. Nah, jadi warna juga selain dari fungsinya juga sebagai ada fungsinya sebagai psikologi gitu. Psikologi warna, di sini ada psikologinya juga warna itu, dan emang warna dapat memberikan efek psikologis dan memberikan kesan emosi tertentu gitu. Bisa dilanjut Kak. Nah, di sini saya kasih tahu psikologi warna gitu. Ada contohnya di sini ada 4 warna gitu. Masih banyak sih. Ada
warna merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, masing-masing warna gitu, setiap warna itu memiliki psikologisnya gitu, memiliki artinya gitu. Jadi kita tidak sembarangan pakai warna gitu ketika kita bikin sebuah logo ataupun kita branding gitu perusahaan kita. Kita mau pakai warna apa nih? Karena di sini ada psikologinya juga. Contohnya merah itu menandakan atau ciri khasnya merah itu kekuatan, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresi, bahaya, dan lain sebagainya. Kita memandang warna merah itu pasti seperti itu. Contohnya warna bendera kita merah dan putih gitu. Warna bendera Indonesia itu merah, putih. Merah itu berani gitu. Sudah pada apa ya? Wah, merah itu semangat, berani itu. Teman-teman. Kemudian kalau hijau itu secara alami sejuk, kemudian keberuntungan, alami lah kalau hijau itu. Kita melihatnya dengan sejuk. Begitupun dengan warna-warna yang lain. Jadi kita jangan asal pakai warna gitu. Ketika kita usahanya di bidang apa, otomatis kita lihat dulu nih psikologi warna ini. Contohnya kalau di dunia digital itu biasanya biru gitu. Biasanya menggunakan warna biru. Kenapa? Karena emang di sana itu ada kesan teknologinya. Contohnya apa? Logo Facebook, kemudian apa lagi yang biru di teknologi. Nah, seperti Facebook itu mereka tidak sembarangan gitu untuk menggunakan warna gitu, karena emang ada psikologinya gitu dari warna tersebut, ada arti dan juga maknanya di dalam warna tersebut. Itu teman-teman, buat teman-teman juga bisa lihat-lihat ini, nanti ya bisa di-share sama panitia untuk supaya melihat apa sih psikologi dari warna-warna yang teman-teman sukai gitu. Boleh lanjut, Kak? Boleh lanjut langsung ke situs penyedia palet warna. Lanjut. Ini sama sih, sama. Jadi warna-warna emang ada psikologinya, ada makna-maknanya gitu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada situs penyedia palet warna gitu. Jika kalian bingung gitu, cari warna di mana saja sih? Nah, di sini ada situs-situs, sebenarnya ada situs penyedia palet warna. Yang pertama ada colors.co gitu. Di sini kalian tinggal search aja di internet, tinggal search aja. Di sini banyak sekali kombinasi warna gitu. Bisa padukan jika teman-teman bingung, bisa pakai colors.co gitu. Kemudian palet situs-situs yang lainnya. Soalnya banyak sekali situs-situs yang memang ketika kita bingung memadukan sebuah warna, di sini menyediakan gitu, situs-situs ini menyediakan beribu-ribu warna perpaduan yang emang sudah bagus-bagus gitu perpaduannya. Jadi kita nggak usah bingung lagi kalau emang butuh palet warna dan juga emang kita bingung gitu, kebingungan untuk memasang warna apa nih di dalam desain kita. Nah, ini ada solusinya. Kalian tinggal search aja di website gitu, di website. Bisa lanjut, Kak. Nah, seperti colorhunt.co. Kemudian lanjut, Kak. Nah, ini juga sini banyak situs-situs penyedia warna. Lanjut, Kak, ke jenis warna. Nah, jenis warna ada warna, ada aditif gitu. Seperti tadi, kalau tadi kan CMYK gitu. CMYK itu untuk desain yang emang kita cetak gitu, CMYK itu. Nah, kalau RGB, nah RGB ini desain yang emang kita untuk dunia digital gitu. Fungsinya untuk dunia digital.
Kalau kita pasang pakai warna RGB ini untuk warna untuk dicetak otomatis akan berbeda gitu. Kok pas dibikin warnanya pas dicetak agak beda ya, kok agak sesuai. Nah, memang akan seperti itu kalau memang menggunakan warna seperti ini. Jadi warna seperti ini itu cocok seperti kayak gini, kayak untuk PowerPoint, kemudian untuk UI UX design, untuk sebuah aplikasi. Jadi untuk dunia digital, untuk postingan kita, itu menggunakan warna ini sebenarnya. Jadi supaya lebih cerah, lebih terlihat gitu si warnanya, lebih lebih menonjol. Jadi warna yang dihasilkan oleh perangkat elektronik seperti layar komputer dan handphone. Nah, itu menggunakan warna RGB ini gitu, teman-teman. Bisa lanjut, Kak. Selanjutnya, nah, kita ke sini, kita belajar pixel lab gitu. Belajar desain pakai pixel lab. Seperti mungkin teman-teman ada yang masih apa sih pixel lab itu, kemudian gunanya untuk apa. Terus ada emang sudah lumrah juga dengan pixel lab. Soalnya sekarang sudah lumayan banyak juga pengguna pixel lab itu. Seperti kalau teman-teman belum tahu, teman-teman unduh dulu pixel lab buat nanti ya setelah beracara ini, berkegiatan ini, teman-teman bisa unduh pixel lab di Play Store gitu. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini, akan seperti yang ada di mockup itu. Nah, itu tampilan awal dari pixel lab gitu. Sebenarnya sedikit cerita juga kepada teman-teman semua. Saya itu menggunakan kenapa sih menggunakan pixel lab gitu? Kenapa tidak aplikasi yang lain? Jadi cerita pada waktu itu sebenarnya saya bukan pengguna pixel lab. Saya menggunakan Canva, menggunakan PixArt itu di HP ya. Kemudian yang lainnya gitu. Ada yang lainnya pokoknya sebelum ke pixel lab itu pengguna Canva dan juga PixArt gitu di HP. Sudah berapa lama dan akhirnya menemukan sebuah aplikasi pixel lab. Keuntungan dari aplikasi pixel lab ini, jadi sebenarnya setiap aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Jadi enggak harus contohnya pixel lab lebih baik, kemudian Canva lebih baik, lebih mudah, lebih gitu. Jadi enggak, jadi tergantung kebutuhan kita gitu, teman-teman. Sebuah aplikasi itu tergantung kebutuhan dan juga emang ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Nah, di pixel lab ini kenapa saya pakai pixel lab? Salah satu yang menjadi alasan saya menggunakan pakai pixel lab ini, ketika kita membuat sebuah desain gitu, kita bisa membuatnya dari awal, kita bisa mengeksplor desain kita bisa mengasah skill kita lebih lebih jauh lagi. Dan juga emang pertama yang emang membuat saya pakai pixel lab itu hasilnya gitu, teman-teman. Hasilnya itu kualitasnya itu bagus, tidak pecah. Bahkan saya sering untuk sebuah acara kegiatan, saya bikin banner, bikin sebuah spanduk yang besar, ukuran sangat besar dengan aplikasi pixel lab gitu. Karena kan saya juga aktif gitu ya di beberapa organisasi, dan saya aktif di beberapa organisasi itu sebagai sebagai kominfo gitu. Di semua organisasi saya itu sebagai kominfo. Emang mungkin skill saya di sana dan juga emang saya suka di sana. Jadi kita masuk organisasi itu tidak hanya ikut eksistensi saja, tapi kita memberikan kontribusi dan juga mengasah skill kita gitu, teman-teman. Bisa lanjut, Kak. Itu sih sedikit cerita ya, teman-teman. Nah, mungkin agak pusing ini. Itu ada fitur-fitur dari aplikasi pixel lab. Sebenarnya sangat banyak sekali di sini ya. Banyak sekali fitur-fitur dari pixel lab.
bisa teman-teman lihat nih dari mulai titik 3 di pojok atas sebelah kanan gitu kan. Banyak sekali fungsi-fungsinya gitu. Mungkin bisa teman-teman pelajari juga sih dengan mengunduh aplikasi Pixel Lab dan coba ikuti cara-cara ini gitu, fungsi-fungsinya. Nah, ini ada sebagai fungsi-fungsinya ya teman-teman. Sebenarnya kita agak pusing ketika kita memang melihat teori seperti ini. Berbeda dengan langsung praktek gitu teman-teman. Jadi kalau melihat teori itu pusing gitu, bagaimana sih ini cara penggunaannya gitu. Kemudian wah emang benar pusing sih. Kalau praktek otomatis kita lebih mudah. Setiap manusia itu memiliki emang kayak gitu teman-teman, sifat karakter manusia itu seperti itu. Ketika memang diberikan teori mungkin berapa persen gitu yang kita pahami, tapi dengan praktek itu wah sampai 80% kita paham gitu, karena emang kita mengalami langsung ke dalamnya gitu. Bisa dilanjutkan. Nah, ini sama dari fungsi-fungsi dari Pixel Lab. Sebenarnya gini teman-teman, jujur saya pas awal pakai Pixel Lab dulu itu, pas buka tampilannya kayak tadi ya di mockup tadi, ini aplikasi apa sih, katanya aplikasi buat desain, bisa bikin logo dan lain sebagainya, tapi kayaknya fiturnya sedikit. Ternyata di Pixel Lab itu banyak loh yang fitur-fiturnya itu banyak, seperti tidak terlihat gitu. Ternyata di balik fitur-fitur itu, contohnya di fitur yang di bawah-bawah itu ada huruf A dan juga persegi 6, itu sebenarnya banyak di sana, itu banyak sekali fitur-fitur di sana. Pas awal itu saya bingung, apa sih ini, aplikasi apa gitu kan. Setelah saya coba dan saya explore gitu, coba-coba bikin desain lama-kelamaan, dan itu sih yang membuat saya enak menggunakan Pixel Lab itu, bisa mengasah skill saya, dan juga emang hasilnya sangat memuaskan gitu teman-teman, sangat memuaskan, emang bagus gitu hasilnya, tidak pecah gitu. Mungkin lanjut Kak, itu sih beres ya, sampai ya sudah beres sih untuk untuk pemaparan materi, karena emang untuk fitur-fitur kayak gini sulit ya kalau untuk dijelaskan, emang agak kurang paham juga. Mungkin besok untuk sesinya prakteknya nanti langsung dijelaskan, dan juga kita akan sama-sama belajar dan juga sama bikin desain dari Pixel Lab gitu. Dan terima kasih kepada teman-teman semua gitu ya, masih antusias. Di sini terlihat 31 orang masih stay dari awal sampai sekarang. Semoga ilmu yang saya yang saya berikan itu bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, di sini boleh teman-teman semua juga follow ya Instagram saya untuk belajar desain. Di sana ada tips-tips seputar tutorial dan lain sebagainya, karena memang di Instagram saya itu tidak yang berat-berat gitu tutorialnya. Saya tidak membagikan yang berat-berat, karena memang saya juga mengalami ya kayak teman-teman pemula gitu kan. Mereka membutuhkan tips yang emang mudah dipahami dan juga dimengerti gitu. Jadi bikin sedikit juga sharing juga ya, buat mungkin ada teman-teman yang juga sering-sering di Instagram ataupun konten kreator juga ya, buat teman-teman semua mengingatkan juga sih, kita bikin sebuah tutorial ataupun tips itu bukan untuk kita gitu, tapi untuk audiens supaya audiens itu terasa sih manfaatnya.
jangan sampai kita memberikan materi yang sangat yang sangat berat gitu, yang emang kita tahu tapi mereka itu agak sulit gitu. Jadi berikanlah gitu materi-materi yang emang sesuai audiens gitu, sesuai audiens. Jadi otomatis mereka itu merasa nyaman dan merasa terbantu gitu oleh kita. Nah, itu sih yang teknik yang saya juga yang saya terapkan gitu di Instagram saya, dan alhamdulillah pada saat ini Instagram saya juga semakin berkembang juga. Kemudian banyak juga orang yang merasa terbantu, kemudian banyak orang yang konsultasi juga. Buat teman-teman juga boleh kalau ada contohnya sekarang itu lagi ke saya itu banyak yang DM kayak Mas bikinin desain kayak gini. Nah, otomatis saya bikinkan tutorialnya. Jadi seru gitu membantu orang yang emang lagi membutuhkan itu, ya emang seru kayak gitu. Dan saya juga sih senang gitu untuk sharing-sharing sama yang lain gitu, karena ilmu kan sedikit apapun ilmu yang kita miliki kita berikan gitu. Jangan sampai ilmu itu tidak bermanfaat gitu. Kita sendirian gitu kita memanfaatkan ilmu tersebut, wah itu kayak padahal kan sedikit apapun ilmu yang kita miliki, sedikit apapun pengetahuan yang kita miliki, kita share aja gitu teman-teman. Jangan malu, jangan takut dikatain. Intinya kita sharing, tujuan kita baik gitu, asalkan niat kita baik untuk memberikan sebuah ilmu. Pasti kalau dalam istilah desain itu kata Bang Rio Purba gitu kan, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi sebagus apapun desain kita, pasti orang itu ada yang gak suka, dan sebaliknya jelek apapun desain kita yang menurut kita itu ini desain kita jelek, pasti ada aja gitu orang yang suka pada desain kita. Jadi jangan pernah takut untuk berkarya gitu sih teman-teman untuk untuk kesempatan kali ini. Intinya semangat buat teman-teman semua yang emang lagi belajar, yang emang semangat nih, apalagi di dunia desain grafis juga masih panjang gitu. Pasarnya juga kedepannya juga akan membuat dunia digital ini akan semakin berkembang, otomatis desain grafis ini lebih banyak dibutuhkan, dan emang sekarang juga kalau saya lihat ya di Instagram, di sosial media yang lainnya selalu selalu ada aja gitu yang membutuhkan jasa itu dan bisa dijadikan sebagai penghasilan gitu teman-teman. Mungkin itu sih teman-teman untuk materinya. Semoga semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Silahkan, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Hilda sebagai MC dan juga moderator. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman pemaparan materi dari Kak Wahyu tadi. Teman-teman di sini boleh sembari menyiapkan pertanyaan, sembari saya memberikan sedikit konklusi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Wahyu gitu. Nah, jadi tadi ada sedikit sampaikan pengertian desain menurut Suyanto, yaitu adalah desain adalah salah satu usaha secara visual untuk menyempurnakan pesan dalam publikasi. Tadi juga disampaikan beberapa tipe desainer, barangkali teman-teman di sini masuk atau prefer ke salah satu dari tipe-tipe tersebut. Dan tadi juga banyak disampaikan terkait penggunaan warna dalam desain. Itu sangat penting sekali ya ternyata teman-teman. Salah satunya adalah cara mengkombinasi warna, dan itu akan berpengaruh kepada hasil desain. Nah, salah satunya ke psikologi warna. Ternyata kalau misalkan kita memilih warna, itu akan berpengaruh ke psikologi dari orang yang akan menerima atau melihat desain kita. Apakah orang tersebut jadi sedih atau senang, itu tergantung pada pemilihan warna tersebut. Nah,
pengalaman saya ini kalau misalkan saya lagi ada tugas bikin poster atau desain-desain yang lain, itu pemilihan warna itu terserah gitu ya. Kayak menyesuaikan aja gitu. Nah dari Insin tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Wahyu, itu kita jadi tergambar gimana caranya kita memilih warna supaya desain kita tuh lebih menarik, lebih punya feel gitu untuk menyampaikan atau pesan yang disampaikan kita tuh bisa ada feel-nya ke pembaca gitu. Nah, selanjutnya akan ada sesi diskusi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman lebih dalam lagi. Bagi yang ingin bertanya, bisa silahkan mengaktifkan fitur raise hand atau bisa melalui chat room. Oke, dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya ataupun sharing juga boleh sih. Contohnya Kak ada keluhan apa gitu, butuh apa ya, kalau bisa saya itu kayak kurang pede atau kayak gimana, silakan teman-teman ya. Kita berbagi ilmu ya. Saya dapat ilmu dari teman-teman semua dan teman-teman semua semoga dapat ilmu yang bermanfaat juga dari saya gitu teman-teman. Yuk silakan, boleh langsung. Baik, sudah ada Kak Aini. Silakan Kak Aini bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Mas atas pemaparan materinya. Pixel Lab ini saya termasuk baru ya untuk desain gitu. Biasanya saya PixArt, terus yang terakhir nih Canva gitu. Kayaknya kalau untuk memulai aplikasi lain tuh kayaknya agak gagap gitu. Nah, alhamdulillah tadi banyak juga ternyata ya fitur-fiturnya gitu. Saya udah males duluan sebenarnya untuk ngatik gitu. Biasanya saya penasaran gitu kan. Cuma untuk sekarang nih kayaknya udahlah Canva aja gitu. Yang tadinya juga manual di PixArt gitu. Cuma sekarang udah Canva aja gitu. Apa aja sih Kak yang bisa dihasilkan dari aplikasi Pixel Lab gitu? Secara kan teman-teman di sini mungkin cikal bakal konten creator di biasanya di Instagram kan. Jadi apa aja gitu yang bisa support teman-teman untuk bikin konten gitu lewat Pixel Lab ini. Baik, terima kasih Kak Aini untuk pertanyaannya. Mungkin dari Kak Wahyu, apakah bisa diulang Kak? Atau langsung dijawab saja? Baik, langsung jawab saja. Jadi pertanyaan tadi apa sih desain dari hasil Pixel Lab itu buat para konten creator, intinya manfaatnya atau fungsinya gitu untuk para konten. Jadi sebenarnya Pixel Lab itu emang saya juga belum lama mengenal Pixel Lab ini, sudah saya jelaskan juga tadi sebelum saya pakai aplikasi Pixel Lab sama tadi seperti Kak ini ya. Ketika ini menggunakan PixArt dan juga Canva gitu sama, karena emang waktu itu saya udah emang kalau dibilang sudah nyaman sama PixArt itu sudah nyaman banget, karena emang Canva juga sama emang sudah ada memudahkan kita untuk bikin sebuah desain gitu. Tidak ada salahnya buat teman-teman gitu, kita pakai aplikasi apapun gitu. Yang penting kita memahami dasar-dasar desainnya, kemudian fungsi dari desain itu, kemudian kita bisa mengasah skill kita. Nah, salah satu alasan saya kenapa bukan pindah sih, saya jadi lebih explore lagi pakai aplikasi Pixel Lab, dan sekarang sering-sering pakai aplikasi Pixel Lab. Ya udah gitu, saya fokuskan di sana gitu. Sebenarnya pakai aplikasi yang lain pun saya masih menggunakan pakai aplikasi yang lain gitu. Cuman untuk sharing-sharing saya cara khususkan untuk Pixel Lab gitu, karena banyak sekali orang yang menggunakan Pixel Lab yang memang banyak sekali kendala gitu.
Nah, apa sih? Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman gitu untuk mengasah skill dengan aplikasi yang lain. Jangan hanya Pixlab juga, pakai aplikasi yang lain pun kita asah skill kita. Bagaimana kita meningkatkan skill kita? Sebenarnya banyak sekali sih untuk mengasah skill desain itu. Nah, apa sih? Apakah aplikasi Pixlab ini apa ya? Relevan ataupun bisa dijadikan konten ataupun hanya sebatas untuk belajar saja ataupun hanya untuk apa gitu. Jadi sebenarnya sebuah aplikasi apapun khususnya aplikasi desain itu memiliki pasarnya masing-masing, teman-teman. Memiliki pasarnya masing-masing. Canva ada pasarnya, ada contohnya ada komunitasnya Canva juga. Saya juga ada teman saya kenalan saya juga, mungkin teman-teman juga pada tahu Dokter Canva itu kan Mas Syam. Mas Syam itu ya sering kontekan sama Mas Syam itu khusus Canva gitu Mas Syam itu. Jadi kita sering sharing bagaimana desain menggunakan Canva. Terus saya sharing bagaimana sih desain menggunakan Pixlab, dan ternyata memang ada pasarnya masing-masing. Dan juga emang teman-teman kalau saya sebagai content creator juga banyak yang terbantu gitu. Jadi buat teman-teman yang mau konten coba ataupun mau buka jasa desain, tinggal kalian konten gitu, kalian share portofolio kalian ke Instagram ataupun sosial media yang lainnya, supaya orang pada tahu gitu, orang pada tahu bahwa kita itu buka jasa desain dan juga kita itu punya skill keahlian desain. Itu sih tujuan saya masuk jadi content creator itu. Tujuannya itu pertama supaya orang pada tahu, kemudian mengasah skill kita juga, dan memasang portofolio kita bahwa kita itu seorang desainer grafis loh gitu. Orang bisa konsultasi dan bisa menanyakan masalah-masalahnya kepada saya. Jadi ketika kita bungkam gitu ataupun kita tidak memberikan sebuah konten ataupun mengupload portofolio kita di sosial media, otomatis orang lain nggak pada tahu gitu, nggak pada tahu kita itu bisa desain apa enggak gitu. Dan emang peluang di sana sih, peluang desain grafis saat ini emang sangat luas, dan kalian explore juga. Kenapa saya pakai Pixlab? Mungkin tadi juga sudah saya jelaskan, karena emang dari kualitasnya, mungkin kualitas bisa bisa tidak pecah gitu, kualitasnya bagus. Itu sih kenapa saya pakai Pixlab. Dan emang Pixlab ini untuk sekarang banyak sekali pasarnya, jadi teman-teman gak usah takut saya mah jelek, malu sih desainnya juga cuma pakai Pixlab. Coba lihat konten-konten kreator seperti banyak sih, ada Frogrox, kemudian ada desain on phone gitu kan, Bang DOP itu saya sering sama mereka, dan mereka dari Pixlab itu mereka bisa menghasilkan gitu, dan emang saya juga merasakan ketika saya terjun menjadi content creator sebagai desain dari Pixlab, otomatis ada efeknya juga buat saya. Mungkin itu sih Kak ini, semoga bisa menjawab ya, dan semoga tidak puas ya dengan jawaban saya. Gitu Kak. Baik, bagaimana Kak Aini? Apakah terjawab pertanyaannya? Baik Kak, nanti otak-atik lagi. Baik Kak. Harus ngotak-atik emang. Besok kita praktek. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih untuk Kak Aini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Wahyu? Oke,
Oke, baik. Ini sudah ada Kak Rio yang raise hand. Silakan Kak Rio bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan sebelum ke Pixel Lab itu kan Pak Wahyu udah ke Pix Up sama Kak Kanva gitu kan ya. Nah di situ sekarang fokus di Pixel Lab gitu. Nah gimana sih cara Pak Wahyu belajarnya tuh? Maksudnya saya kan juga pernah pakai PixArt, terus pernah pakai Canva juga, sama Pixel juga gitu. Tapi kan di situ kan kayak banyak tuh fitur-fiturnya dan sebagainya. Jadinya kan kayak overload gitu Pak. Jadinya apa? Dan pas lihat konten dari Kak Wahyu itu juga yang di Instagram lewat Pixel itu juga kayak wah gak kalah bagus gitu sama Canva gitu. Nah itu kayak cara Kak Wahyu belajar fitur-fitur di berbagai belajar cepatnya sih. Jadi biar nggak overload gitu. Apalagi kan tadi Kak Wahyu bilang udah nyaman sama Pixel, terus itu langsung tahu-tahu jadinya sekarang Pixel gitu. Baik Kak, langsung jawab aja apa gimana? Jadi gimana ya? Ketika emang benar sih pas awal saya emang sudah nyaman dengan PixArt dan juga belajar Canva, dan emang setiap aplikasi itu saya rasakan emang ada fungsinya masing-masing, itu ada kelebihan dan kurangnya masing-masing gitu. Nah, dan saya tadi seperti Kak Aini dan juga Mas Rio ya, sebelum yang pengguna desain pakai handphone itu kan rata-rata ya PixArt, Canva, Pixel Lab gitu kan. Pasti semua sudah lumrah gitu lah menggunakan aplikasi itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara saya belajar pakai Pixel Lab, dan sampai sekarang saya konten kreator konten di Instagram pakai Pixel Lab gitu. Bagaimana gitu cara saya belajar ataupun mengasah skill saya gitu untuk menjadi seorang desainer dan juga konten kreator Pixel Lab gitu. Sebenarnya banyak sekali pembelajaran ataupun emang untuk mengasah skill. Pertama mungkin saya belajar sendiri atau otodidak. Saya belajar sendiri, kemudian saya cari tutorial, kemudian bagaimana sih fungsi dari Pixel Lab itu, fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya, bagaimana sih cara pembuatan desain dari Pixel Lab itu. Nah, pertama saya cari tutorial, dan bukan hanya dicari saja tutorial itu, buat teman-teman dicatat ya. Jadi jangan sampai kita cari tutorial, kita nonton tutorial terusan nonton tapi nggak praktek gitu. Nah, kita langsung eksekusi, langsung praktek supaya ilmu kita itu terrealisasikan, langsung diingat gitu. Kalau hanya nonton itu bisa lupa. Berbeda ketika kita melakukannya, ketika kita membuat langsung praktek, berbeda, kita akan lebih tahu nih, oh cara dari fungsi fitur ini tuh untuk contohnya untuk menambahkan sebuah foto gitu. Jadi otomatis dengan praktek, untuk nonton tutorial dan juga praktek yang pertama itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya juga aktif di beberapa organisasi. Salah satunya di organisasi itu saya itu sebagai sebagai kominfonya gitu, sebagai yang bikin desain, yang bikin yang foto video yang kayak gitulah. Jadi nggak tahu kenapa saya juga, kalau saya saya ingat-ingat gitu kan pas awal masuk ke beberapa organisasi itu, kok saya di sini terus gitu. Tapi dan ternyata emang mungkin saya juga untuk tujuan saya itu untuk masuk organisasi tersebut itu bukan hanya untuk eksistensi. Kan banyak nih sekarang orang-orang gitu, kalau bahkan kalau anak muda gitu kan, anak muda itu masuk organisasi itu hanya untuk eksistensi, untuk menaikkan namanya, untuk untuk
menaikkan namanya dan eksistensi gitu. Tapi jangan sampai dijadikan seperti itu gitu. Jadi sebuah organisasi itu dijadikan sebuah mengasah skill kita gitu. Mengasah skill kita supaya skill kita itu meningkat. Jadi nggak dengan masuk organisasi kemudian skill kita juga bertambah gitu. Jangan sampai kita hanya eksistensi saja. Jadi kalau eksistensi saja, Kominfo itu bukan untuk tempatnya eksistensi gitu. Bukan tempatnya untuk eksistensi karena kita bekerja di belakang layar ngedit gitu kan. Jadi bagaimana kita luruskan niat, apalagi di aspal ini juga kan pasti ada Kominfonya juga ya, ada yang bikin desainnya, kemudian ada yang ya medianya kayak gitu. Mungkin mereka bisa merasakan juga karena mereka itu bukan tempat untuk eksistensi sih, tapi untuk mengasah skill. Kemudian yaitu yang pertama untuk belajar saya itu nonton tutorial kemudian dipraktekkan. Kemudian yang kedua ada masuk organisasi untuk mengasah skill, dan yang ketiga itu ikutan kelas. Nah, itu ikutan kelas. Kenapa harus ikutan kelas? Sebenarnya ikutan kelas sama kita belajar sendiri itu nggak apa-apa sih. Maksudnya belajar sendiri pun nggak apa-apa. Cuman ketika kita mengikuti kelas, e-course gitu kan, tentang Pixel Lab ataupun tentang desain, kita memiliki yang pertama keunggulannya memiliki mentor, teman-teman. Memiliki mentor ketika kita bikin sebuah desain, kita kasih ke mentor kita diskusikan, kemudian ada mentor gitu yang mengingatkan, oh kamu itu kurangnya di sini, kamu itu tingkatkan skillnya di sini. Nah jadi dengan adanya mentor kita bisa mengasah skill kita gitu lebih bagus lagi gitu. Dan ada juga komunitas, teman-teman, ada komunitas yang memang memotivasi, dan memang di sana itu sering saling kritis gitu, saling kritik, kemudian maksudnya untuk kritik dan saran gitu supaya skill kita itu lebih meningkat lagi. Nah dengan itu sih keunggulan dari ikuti e-course ataupun pelatihan desain itu, supaya untuk meningkatkan skill kita dan juga kita mendapatkan mentor gitu. Yang paling penting itu ketika kita tidak ada mentor gitu, otomatis wah merasa paling bagus aja gitu, desain kita paling bagus, paling wah gitu, paling wah desain saya udah bagus nih. Kalau ada mentor kan ada, oh kamu itu kurangnya di sini, karena kan desain itu bukannya dinikmati untuk kita, tapi untuk orang lain gitu, untuk orang lain yang menikmati gitu. Jadi orang itu bisa menerima dan bisa melihat, bisa wah ini desain yang bagus ya. Otomatis kita juga perlu kritik dari orang lain gitu, saran dari orang lain gitu, teman-teman. Jadi jangan hanya menurut kita bagus nih, ini udah bagus gitu, padahal kan belum tentu menurut orang lain. Makanya kita harus sih memiliki mentor juga sih, ataupun komunitas ya buat teman-teman. Nah mungkin itu sih yang pertama tadi, saya ulangi lagi. Yang pertama saya menonton tutorial, belajar sendiri atau tidak, kemudian saya praktekkan. Yang kedua masuk organisasi untuk mengasah skill saya di bidang yang emang keahlian saya gitu, untuk mengasah skill. Kemudian yang ketiga ikut kelas ataupun komunitas seputar desain gitu, Mas Rio. Oke, bagaimana Mas Rio? Apakah terjawab? Jawab enggak. Berarti tiga kombinasi itu nggak lepas dari pembelajaran ya. Kalau misalnya salah satunya aja, makanya kayak capek itu rasanya, misalnya salah satunya doang. Mungkin itu sih Kak. Baik, terima kasih untuk Mas Rio pertanyaannya dan Kak Wahyu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab ini. Silakan teman-teman.
Oke, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan dengan Kak Wahyu? Ya, ada pertanyaan dari Kak Syifa, izin bertanya, untuk besok itu kita langsung praktek ya, Kak? Benar, Kak. Jadi untuk besok kita acaranya adalah praktek. Dan jangan lupa nanti teman-teman bisa install aplikasi Pixel Lab seperti itu ya, untuk besok. Ya, jadi buat teman-teman ya, silahkan yang belum install aplikasi Pixel Lab, install dulu. Tapi salah satu kelemahan dari aplikasi Pixel Lab juga sih gak ada di yang pengguna iPhone ya, gak ada, itu belum ada di iOS, itu masih belum ada. Yang ada masih di Play Store, masih ada. Pengguna Android itu Pixel Lab di pengguna Android gitu. Jadi kalau teman-teman pengguna iPhone ya, mungkin kenapa sih gak ada gitu Pixel, emang belum ada di pengguna iPhone. Bahkan kalau ada yang ya pengen cerita juga boleh sih. Baik, bagaimana teman-teman? Sudah cukup untuk pertanyaannya? Baik, jika dirasa sudah cukup, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Nah, apabila dari teman-teman di sini masih ada pertanyaan, mungkin pertanyaan susulan atau baru terpikirkan, bisa silakan langsung menghubungi Kak Wahyu. Nah, kira-kira Kak Wahyu misalkan dari teman-teman di sini ingin bertanya itu bisa menghubungi Kak Wahyu via apa ya, Kak? Boleh buat teman-teman yang mau bertanya lewat DM saja ya, lewat DM di Instagram. Tadi namanya Wahyu @wahyu_hikmat ya. Bisa di DM ya, lewat DM kalau ada pertanyaan ataupun emang pengen Kak bikin tutorial ini dong di Pixel Lab kayak gitu. Soalnya teman-teman yang lain juga banyak yang kayak gitu, request kayak gitulah. Boleh teman-teman, saya terbuka ya buat teman-teman. Saya usahakan untuk untuk menjawab semuanya, untuk memberikan waktu buat teman-teman semua yang memang membutuhkan membutuhkan bantuan gitu. Dan apa yang bisa saya bantu akan saya berikan, itu akan saya luangkan gitu teman-teman. Semangat lah buat teman-teman semuanya. Boleh ditunggu ya di DM kalau ada pertanyaan. Baik. Jadi teman-teman nanti bisa langsung menghubungi Kak Wahyu lewat DM Instagram. Bisa dikepoin juga Instagramnya Kak Wahyu. Nah, selanjutnya nih Kak Wahyu, bisa Kak Wahyu menyampaikan sedikit closing statement, 1 atau 2 patah kata yang akan menutup pertemuan kita, jumpa kita pada pagi hari ini. Silakan Kak Wahyu. Baik, terima kasih. Yaudah ya, saya berikan kesempatan untuk closing statement. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen belajar desain grafis, yang pengen belajar desain tapi terkendala karena keadaan dan juga emang alat yang kurang memadai, teman-teman tetap semangat. Saya kasih motivasi juga sih buat teman-teman. Saya sedikit cerita, saya awal konten itu coba bisa kalian lihat di Instagram saya gitu, yang 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 sedikit curhat di Instagram saya, sedikit curhat. Awal mula saya konten itu menggunakan handphone saja gitu, menggunakan ponsel dan menggunakan Pixel Lab, tidak menggunakan apapun. Dan handphone itu bukan handphone yang bagus, bukan handphone yang keren gitu kan. Handphone itu speknya rendah dan juga emang retak gitu. Kalau teman-teman baca itu
bisa jadikan, semoga menjadi motivasi buat teman-teman gitu. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah patah semangat untuk terus berkarya, untuk terus memulai, jangan pernah takut untuk berkarya buat teman-teman. Kita mulai aja, kita buktikan, kita buktikan bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu mampu untuk membuktikan kepada mereka gitu, bahwa jangan sepelekan karya kita, keinginan kita sudah tinggi, tapi karena terbatas oleh keadaan. Boleh teman-teman sharing sama saya, karena saya juga sama mengalami hal seperti itu, dan untuk sekarang mungkin saya juga mendapatkan semangat dari teman-teman semua yang memang sudah follow saya mendapatkan semangat itu untuk terus berbagi buat teman-teman semua, dan karena memang banyak sekali teman-teman yang DM kepada saya untuk menyemangati dan juga untuk terus memberikan sebuah karya gitu teman-teman. Intinya semangat buat teman-teman, jangan sampai berhenti karena emang sebuah keadaan gitu, karena semua itu ada solusinya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga apa yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga bermanfaat tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, tapi bermanfaat untuk akhirat juga, untuk dakwah Islam kita sebagai umat muslim gitu teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kak Wahyu atas yang sudah disampaikan terkait dengan materi hari ini, dan juga kesempatan untuk diskusinya secara langsung. Sangat-sangat memberikan kita insight baru ya teman-teman. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita. Nah, untuk lebih berkesan lagi, sebelum kita akhiri, kita mengambil dokumentasi atau mengambil gambar terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau meminta tolong untuk kakak-kakak operator untuk mengambil gambar. Dan bagi teman-teman yang belum on kamera, dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu. Baik, di sini ada Kak Mariam, ada Kak Sekar, Kak Nafisa, Kak Nur Khalifah. Silahkan untuk on kamera terlebih dahulu, Kak. Dan juga teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Oke, dari teman-teman operator siap ya? Aba-aba saya hitung maju. Oke, kita akan melakukan take dokumentasi 2 kali. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Nah, sudah. Masya Allah, Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah terlaksana. Tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, silahkan teman-teman mengisi daftar hadir di link yang terdapat pada chat Zoom maupun yang akan di-share di grup WA. Sebelumnya, sembari mengisi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Wahyu dan teman-teman peserta PMA yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Dan saya juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor dan media partner kami dari Toko Buku Arafah, Bina Jaya Komputer, Tasmanian Pond, Keluarga Mahasiswa Islam ITB,
Unit Kegiatan Kerohanian Islam Jamaah Al-Mujahidin UNY, Bidang Mahasiswa, Kaderisasi, dan Alumni Masjid Salman ITB, ipsku.id, Jamaah Nurul Huda Unit Kegiatan Mahasiswa Islam UNS, Lembaga Dakwah Kampus Insani Undip, Lembaga Pers Mahasiswa Arjuna UIN Raden Mas Said Surakarta, Forum Ukhuwah dan Studi Islam Fakultas Pertanian UNS, Sentra Kegiatan Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS, Lembaga Dakwah Kampus Insani Undip yang telah memberikan support pada acara PMA pagi hari ini. Oh ya teman-teman, sedikit reminder nih, jangan lupa teman-teman ikutan lomba dan daftar juga di next acara di Peacemaker Global Competition. Salurkan semua bakat teman-teman di sana dan saya tunggu kontribusi ataupun karya-karya teman-teman di sana. Jangan lupa juga teman-teman untuk install aplikasi Pixel Lab untuk praktek esok hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di hari esok untuk memulai praktek bersama Kak Wahyu terkait materi desain grafis hari ini. Ada sedikit quote dari saya. Jangan pernah takut untuk berprogres. Perihal salah, itu adalah pembelajaran bagi kita semua. Ingat, hidup terus melangkah ke depan dengan berbagai hal yang baru yang sangat lebih menantang. Selamat menjelajahi tantangan dan level baru. Saya Hilda Mutiara Salsabila sebagai MC dan moderator. Mohon izin untuk undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari esok. See you teman-teman. Makasih Kak. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih Kak Wahyu. Jazakumullah khair. Jutaan nyawa tak bersalah menjadi korban. Tangis dan air mata pun tak terelakkan. Adakah jeritan mereka terdengarkan? Tatkala anak-anak terpisah dengan orang tuanya. Perempuan-perempuan yang terpisah dengan suaminya. Serta pemuda-pemuda yang dipatahkan mimpinya. Kepada siapa mereka harus mengadu? Tanah mereka telah dirampas 70 tahun lebih lamanya. Bahkan wilayah Gaza disebut-sebut sebagai penjara terbesar di dunia karena kekejaman Zionis yang memblokade selama 14 tahun lebih lamanya. Akankah kita diam saja? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Di tangan para pemuda-pemuda inilah masa depan dunia dipertaruhkan. Bagaimana para pemuda-pemuda ini menghabiskan waktu luang mereka, itu akan sangat mempengaruhi nasib bangsa ini ke depannya. Dan di sini kita hadir untuk menjadi inisiator-inisiator kebaikan itu yang siap membawa perubahan bagi bangsa ini. Maka dari itu, kami, Aspal, Assalamualaikum Palestina, hadir sebagai wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk menyuarakan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina. Aspal ini merupakan suatu komunitas kepemudaan yang berfokus pada penggalangan dukungan untuk kemerdekaan Al-Aqsa dan Palestina.
kegiatannya, Aspal tidak hanya menggalang donasi untuk Palestina, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat melalui sosial media, kajian-kajian untuk pemuda, seminar, dan event tahunan besar kami yang berkolaborasi dengan 6 komunitas mitra Adara, serta kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Donasi yang terkumpul disalurkan langsung ke Palestina melalui Adara Relief Internasional. Semoga kedepannya pergerakan komunitas Aspal bisa lebih luas, menjangkau pemuda-pemudi di seluruh pelosok negeri, hingga menjadi komunitas kepemudaan yang terdepan serta terpercaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.